Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak tahun 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Ya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan dinas perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya Rp3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana kenaikan tarif Transjakarta menuai reaksi warga dan berikut tanggapan warga. Kalau untuk kenaikan tarif itu nggak ada masalah sih, misalkan memang untuk perbaikan fasilitas, untuk kepentingan masyarakat, mungkin tempat busway-nya jauh lebih baik, Transjakarta juga tepat waktu, is okay. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya mungkin bisa dikaji ulang sih kebijakan itu. Kalau menurut aku sih dengan TJ yang udah menyebar luas ya, bahkan sampai Bogor juga. Aku kan tinggal di Bogor. Dengan kenaikan tarif 5.000 itu sih aku setuju aja sih, karena kalau misalnya ditingkatkan lagi terus lebih banyak lagi gitu jalurnya, itu bakal jadi lebih bagus juga. Kalau menurut saya sih agak memberatkan ya, karena dengan 3.500 saja walaupun subsidinya agak besar, cuman harga terjangkau kalau 3,5. Kalau 5.000 tuh kan naik ya, berarti agak lebih mahal lagi untuk memberatkan juga pekerja-pekerja yang biasa naik ya. Kita ke informasi lain, pemirsa, PSSI pastikan masih menggodok calon pelatih Timnas Indonesia menggantikan posisi Patrick Kluivert. Ketua umumnya Erick Thohir menyebut belum putuskan apapun termasuk nama pelatih sementara untuk skuad Garuda. PSSI memastikan sampai saat ini masih menggodok nama-nama calon pelatih Timnas Indonesia menggantikan posisi Patrick Kluivert. Dalam keterangannya hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan beredarnya sejumlah nama yang disebut-sebut bakal melatih Timnas Indonesia. Sampai saat ini PSSI menyebut belum ada komunikasi apapun dengan siapapun dan menyesalkan adanya sejumlah nama yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia yang disebutnya hoax. Sangat prihatin gitu teman-teman media. Dan saya yakin teman-teman media di sini bukan bagian dari itu. Karena saya yakin kalian punya check and balance. Bukan media yang masuk kategori hanya menyebarkan hoax. Yang tadi saya udah bilang, tiba-tiba Van Gaal lah seakan-akan, tiba-tiba Frank de Boer lah seakan-akan, nggak ada gitu. Dan percayalah kepada kami, inilah hubungan yang harus baik gitu.
Namun Erick Thohir memastikan masih mencari sejumlah nama yang akan dibahas lebih lanjut. Serta menyatakan untuk sementara ini belum ada penunjukan pelatih ataupun pelatih sementara untuk skuad Garuda. Jadi jelas saya sudah bertemu Pak Sumarji, saya bicara sama Technical Director, by phone, Pak Sekjen kita ketemu, bahwa untuk kepelatihan, ya kita nanti BTN, TD akan searching calon-calonnya siapa. Lalu nanti dilaporkan ke Ketua Umum, ya Ketua Umum akan adakan rapat exco. Erick Thohir juga memastikan sampai saat ini PSSI belum memilih nama-nama kandidat baru calon pelatih timnas Indonesia karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum menunjuk pelatih baru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 pekan sejak gencatan senjata Israel dengan Hamas, situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Warga Gaza masih menghadapi kelaparan meski akses truk bantuan kemanusiaan mulai dibuka. Dua pekan sejak gencatan senjata 10 Oktober lalu, ratusan truk bantuan kemanusiaan telah masuk ke jalur Gaza. Setiap harinya, 89 truk bantuan diperbolehkan masuk sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Meski demikian, jumlah ini masih kurang, jauh di bawah kebutuhan. Sejumlah video yang beredar di sosial media menunjukkan situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Makanan masih sulit didapatkan. Harga bahan bakar meningkat tajam. Air bersih pun masih langka. Dalam kondisi ini, lebih dari 320.000 anak Palestina beresiko malnutrisi. Pemirsa, sejumlah petugas kesehatan dan warga Gaza menggali kuburan massal di lingkungan Al-Zaitun dan memindahkan sebanyak 100 jenazah ke pemakaman umum di kota Gaza. Jenazah 100 warga sipil Palestina yang terbunuh selama agresi pendudukan Israel yang berlangsung sejak tahun 2023 dipindahkan dari kuburan massal di wilayah Al-Zaitun. Dengan menggunakan alat pelindung diri, para medis dibantu warga mulai menggali dan memindahkan jenazah yang dikumpulkan menjadi satu di kain kafan panjang. Selanjutnya, jenazah terkumpul akan dipindahkan ke pemakaman umum yang berada di kota Gaza. Pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien di antaranya hanya bisa menunggu di kompleks medis Nasser di Khan Yunis. Sejak setahun setelah dimulainya perang Gaza, pihak rumah sakit Nasser di Khan Yunis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض منهم سافر حوالي 2,000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza. Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Hancurnya fasilitas kesehatan di Gaza membuat para penyintas kanker, khususnya anak-anak, harus mencari alternatif berobat agar bisa bertahan hidup. Hampir 200 penderita kanker asal Gaza berobat di negara tetangga Yordania.
Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Puluhan anak-anak penyintas kanker dari jalur Gaza berjuang mendapatkan pengobatan layak di Aman, Yordania. Mereka terpaksa meninggalkan Gaza setelah fasilitas kesehatan di tanah air mereka dihancurkan tentara Zionis Israel. Rumah sakit King Hussein Cancer Center di Aman, Yordania kini menjadi harapan terdekat bagi para penderita kanker asal Gaza. السرطان الذين تم إخراجهم من غزة هم وعائلاتهم نغطي علاجهم نغطي إقامتهم نغطي الطعام نغطي المدارس التعليم نغطي كل شيء لهم نحن نأمل أن نستطيع بدعمكم ودعم الشعب الأندونيسي ودعم كل من يحبنا ويحب رسالتنا. Dengan kendala bahwa kita tidak bisa melakukan bantuan langsung ke Gaza, jadi potensi ataupun peluang untuk membantu warga Gaza yang kebetulan dirawat di rumah sakit yang ada di Jordan itu juga merupakan peluang ya, termasuk peluang lainnya itu adalah di tenda-tenda pengungsian warga Palestina yang ada juga di Jordan. Selain mendapatkan pengobatan gratis, para penderita kanker asal Gaza juga mendapatkan pendampingan psikologis dan fasilitas tempat tinggal sementara bersama keluarganya selama proses pengobatan. Dari Aman, Yordania, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan.